Direktur Rumah Sakit Palang Dugobong, Dr. Kiki Elizabeth Dina Herlina NS SPKG, kepada yang terhormat Dr. Pembimbing Intensif Dr. Ferdinandus Januar Wibowo MKes, kepada yang terhormat para dokter intensif, pada yang terhormat juga rekan-rekan pejabat struktural dan para dokter suster sekalian. Di pagi hari ini, marilah kita bersyukur atas kasih dan limpah kesehatan yang sudah kita terima, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam acara perpisahan interaksi periode 2022-2023. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dr. Elizabeth Dina Herlina NS SPKG selaku Direktur Rumah Sakit Palang Dugobong. Yang terhormat juga kepada Dr. Ferdinandus Januar Wibowo MKes selaku pendamping intensif. Yang terhormat juga kepada dokter-dokter spesialis. Terus yang terhormat juga kepada suster. Dan juga yang terhormat kepada staf Rumah Sakit Umum Palang Dugobong. Dan yang terhormat juga kepada rekan-rekan dokter spesialis yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini di acara pelepasan dokter intensif di Rumah Sakit Palang Dugobong. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, saya Lama Simbolon. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa kata melalui perwakilan dengan sejawat intensif SPKG selaku dari Rumah Sakit Palang Dugobong yang telah mengizinkan dan memfasilitasi kami dalam bertugas di Rumah Sakit Palang Dugobong ini. Yang kedua, kepada Dr. Ferdinandus Januar Wibowo MKes selaku pendamping intensif yang berperan selayaknya sebagai orang tua kami dan sebagai kakak juga, dan bisa juga sebagai teman selama di Rumah Sakit Palang Dugobong. Yang ketiga juga kepada dokter spesialis yang telah membimbing dan memberikan kesempatan untuk kami untuk menambah ilmu dan mengajarkan kami pada saat kami bertugas di rumah sakit ini sebagai dokter intensif, sehingga kami dapat melakukan tugas intensif ini dengan cukup baik. Serta yang terakhir kepada seluruh staf Rumah Sakit Palang Dugobong yang telah menerima kami dan senantiasa kompak dalam hal bekerja maupun di luar pekerjaan. Dengan ini banyak pengalaman yang kami dapatkan selama kami menjalani tugas sebagai dokter intensif, mulai dari bagaimana cara menerima pasien, mendiagnosis dan menerapi dengan baik, dan menjadikan kami menjadi dokter kemahiran dan kemandirian supaya kami sudah siap dan mahir ketika menjadi dokter yang mandiri. Sungguh merupakan pengalaman yang sangat berarti dan tak terlupakan oleh kami bisa bekerja di wilayah Rumah Sakit Palang Dugobong ini selama 1 tahun. Ada banyak kesan baik yang kami rasakan selama kami bertugas di rumah sakit ini, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kami merasa sangat bersyukur setelah memilih wahana ini sebagai tempat kami bertugas. Kami tidak bisa membalas segala bentuk kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Mungkin ucapan terima kasih yang bisa kami ucapkan. Kami juga meminta maaf jika selama ini kami sering membuat Bapak Ibu merasa tidak nyaman, baik dari ucapan,
sikap maupun perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang terakhir, saya meminta maaf dan undur diri untuk melanjutkan hidup dan mimpi-mimpi kami. Ini bukanlah akhir dari perjuangan kami. Justru ini merupakan langkah awal bagi kami serta menghadapi dunia yang sesungguhnya. Kami tidak bisa dipungkiri rumah sakit Palangburu ini telah menjadi bagian hidup kami, dan suatu saat nanti kami pasti merindukan suasana seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dan berkumpul lagi di lain kesempatan. Semoga doa-doa kami, semoga rumah sakit Palangburu Gumrong senantiasa menjadi pilihan terpercaya bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, serta selalu menjadi wahana yang menyenangkan bagi dokter intensif. Ini ada pantun sedikit saya mau lanjutkan. Bunga mawar ada di tepi sawah, sungguh elok di samping batu. Apabila nanti kita berpisah, janganlah pernah lupakan kami. Satu lagi. Karena ada hujan, maka tanah basah. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Demikianlah yang bisa saya ucapkan. Kurang lebihnya, sekali lagi saya sampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jajaran direksi yang saya hormati, rekan-rekan dari unit, dan yang saya cintai, teman-teman dokter intensif sekalian. Kayak yang waktu itu saya sampaikan waktu ketika di awal pembekalan, nggak terasa, ya kan? Baru saja kemarin kita ketemu di Zoom, ya, Zoom meeting. Teman-teman minta arahan, mungkin seperti apa sih wahana kita, seperti apa sih nanti kita akan berkarya, seperti apa sih kita akan melakukan pelayanan dan paparkan. Terus kita ketemu di Zoom lagi pada saat pembekalan, lalu datang ke sini untuk pertemuan, perkenalan juga, mudah masing-masing ini. Tapi sekarang kita sudah mulai hari-hari akan berpisah, ya. Tentu di dalam waktu yang singkat, ya, rasanya singkat. Waktu itu akan terasa lama, ya. Udah 1 tahun lagi, udah 1 tahun lagi. Aduh rumah sakit, aduh puskesmas, gitu. Jadi suka dukanya dapat semua, ya. Kenangannya ada, segala macam dinamika, segala macam pasang surutnya perasaan, ada konflik, ada rasa menyatu, ada rasa solidaritas, ada rasa sahabat, keluarga, sebagai sejawat dan sebagai tim, itu terasa sekali. Teman-teman di sini juga tidak hanya belajar untuk mahir dan mandiri, tapi juga meresapi pelayanan yang ada, ya, sesuai dengan wahana di rumah sakit Palangburu, di puskesmas Karanganyar dan Karanggayam. Pasang surutnya ada, dinamikanya ada, teman-teman dapat semua kenangan di situ. Cuma kita ini hanya cuplikan yang sudah disampaikan oleh Dr. Biar bagaimanapun juga di rumah sakit ini mungkin akan meninggalkan satu bagian kecil dari hidup. Teman-teman nanti akan menjadi dokter yang lebih mahir dan mandiri. Mungkin teman-teman sendiri nanti tidak ketemu lagi. Mungkin nanti akan malah saling bekerja sama. Yang tadinya tidak akan, malah mungkin nanti akan saling merangkul. Ya, itu bisa saja terjadi di suatu saat ke depannya nanti.
atau barangkali mungkin ada yang di sekitar sini gitu. Tapi kalau dokter Rafli enggak di sini ya, walaupun jadi orang sini tapi bukan di sini ya. Kemudian dari pelaksanaan kerja sendiri secara sah, evaluasi sudah dilakukan dan berita acara sudah disampaikan pada saat kemarin di serah terima peserta program intensif. Kemudian berita acaranya juga sudah ditandatangani oleh Kakak Iki Pusat Dr. Eni Rahmawati Mas dan Kadinkes Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ibu Yunita Jasumita ya pada hari Rabu Februari tanggal 8 Februari 2023 ya sebanyak 337 dokter intensif yang sudah akan dipulangkan. Ya, saya juga mau izin menyampaikan capaian-capaian dokter intensif. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi saya sampaikan secara akumulatif saja. Itu yang pertama dari kinerja peserta dan pendamping. Jadi target minimal 5.600 kasus yang harus dicapai, dan teman-teman dokter intensif di wahana kita capaiannya adalah 6.269 kasus, yang mana ini adalah nilainya 111%, jadi 11% lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Berikhlas. Dan capaian kita, wahana kita di 6.269 kasus adalah tertinggi ketiga se-Jawa Tengah. Ya, monitoring kinerja wahana berdasarkan isian borang, tapi nggak borong dan ngarang ya. Ya tentu angka-angka ini agak sedikit berbeda dari angka kasus yang ada di rumah sakit, karena satu kasus bisa dipakai untuk 2 atau 3 peserta, seperti itu. Itu adalah keterangan yang saya sampaikan. Jumlah kasus tersebut itu adalah total dari UKP atau kegiatan peserta dan tindakan medik. Jadi masing-masing peserta ini mencapai 300, rata-rata saya hitung 330 kasus per peserta dalam waktu 6 bulan. Kemudian untuk tindakan medik rata-rata itu sekitar 80 sampai 90. Yang paling tinggi itu saya ingat capaiannya 390 kasus itu Dr. Rafli. Minimal 300, dia mencapai 390. Sambil marah ya. Sedangkan capaian tindakan medik tertinggi ada 97 kasus. Itu dokter tangkis. Kok banyak sekali tindakannya ya? Sambil kesal juga begitu. Ya, kemudian ringkasan evaluasi lingkungan wahana rumah sakit. Ya, ini Rumah Sakit Palangbiru Gombong dinilai dari 3 persepsi. Yang pertama tentang otonomi lingkungan rumah sakit wahana mencapai predikat excellent. Untuk kategori persepsi berikutnya dilihat dari sisi pendampingnya itu sebagai model dokter. Nah ini saya kurang paham ya. Model ini. Ya untuk dukungan sosialnya capainya adalah a good supportive environment. Jadi mencapai lingkungan yang baik dan suportif sekali. Dan ini kita capainya adalah kategori 1. Ya, itu kategori yang paling tinggi unggulan. Saya sampaikan terima kasih ke rekan-rekan dokter intensif semua atas capaian kita.
Ya mudah-mudahan untuk menjadi wahana yang berikutnya kita juga mencapai target yang sama. Gitu. Ya, saya akhiri saja agar tidak berlama-lama. Untuk satu dan lain hal saya punya kesalahan, tentu banyak gitu ya. Mungkin ngeselin juga gitu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana sengaja atau tidak. Saya rasa saya nggak sengaja. Untuk kebaikan kita bersama, tentu saya punya visi, ada ya tegas-tegasnya, ada panel-panel, ada nggak enaknya. Saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua dalam-dalamnya. Saya sampai hari ini saya mengakhiri status saya sebagai pendamping. Selanjutnya kita akan jadi sejawat yang akan berakhir bersama. Saya sampaikan lagi terima kasih. Selamat pagi kita semua. Pertama saya mohon maaf untuk perpisahan pada kali ini. Direksi yang ada hanya saya, karena kebetulan ya kemarin mungkin di akhir Desember ada pergantian, terus juga direksi hanya tinggal Suster Alexandra dan Suster Luciana, tapi kebetulan mereka ada tugas dari kongregasi hari ini. Jadi beliau berdua tidak bisa hadir. Tapi di sini masih ada 3 suster yang mewakili. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan internship yang sudah dari awal memilih wahana Palang Biru, terus juga menjalani periode internship ini selama 1 tahun di masa Palang Biru. Mungkin ini kembali lagi 1 tahun ya. Periode sebelumnya mungkin pada saat pandemi hanya 9 bulan. Tapi rekan-rekan mampu lagi 1 tahun. Ya, mungkin benar yang dikatakan tadi, kesannya pada saat awal 1 tahun itu lama, tapi setelah dijalani ternyata akhirnya selesai juga ya 1 tahun sampai hari ini. Ya, terima kasih juga untuk keterlibatan rekan-rekan untuk belajar juga untuk melayani di Rumah Sakit Palang Biru sehingga semuanya dapat mencapai target. Tadi seperti yang dikatakan Dr. Ferdinand, untuk kasus-kasus baik pemeriksaan maupun tindakan medis semua juga mencapai target. Dan juga terima kasih rekan-rekan sudah memberikan opini penilaian yang baik bagi wahana Rumah Sakit Palang Biru umum, sehingga ke depan tetap dapat dipercaya oleh rekan-rekan adik dokter internship yang berikutnya menjalani internship di wahana Palang Biru. Mungkin nanti ke depan juga apa yang baik, apa yang sudah diperoleh, dipelajari dari rumah sakit ini, dari ilmu-ilmu juga yang sudah diberikan oleh dokter-dokter spesialis bisa menjadi bekal untuk selanjutnya berpraktek memulai kehidupan yang benar-benar nyata gitu ya sebagai dokter. Mungkin juga ada yang akan meneruskan spesialis seperti itu nanti ya apa ilmu yang sudah didapat di sini dapat menjadi bekal. Hal-hal yang mungkin didapat atau yang dirasa kurang baik ya kalau diambil yang baik-baiknya saja. Terima kasih juga kepada Dr. Ferdinand single fighter sebagai pendamping menampingi 14 dokter internship. Biasanya harusnya berdua ya dok, kalau 14 itu ya pendampingnya ya sekarang 1 ya, akhirnya kembali 1 untuk 14 ini karena yang periode sebelumnya memang hanya sekitar 7 ya dok, 6 atau 7 banyak dengan 1 pendamping. Tapi terima kasih meskipun mendampingi 14 rekan-rekan
dapat memenuhi target-target yang disyaratkan dari WIGI. Ini biar ke depan juga Dr. Ferdinand juga dapat menjadi pendamping yang lebih baik lagi. Mungkin rekan-rekan juga merasa selain sebagai pendamping, Dr. Fred juga sebagai rekan yang memang mungkin di luar rumah sakit, juga kepada seluruh staf rumah sakit Palang Biru yang juga sudah bekerja sama rekan-rekan intensif ini selama 1 tahun. Jadi saling support, saling mungkin berdiskusi pada saat menghadapi pasien, melayani pasien seperti itu. Rekan-rekan juga di sini merasa terbantu, terutama yang mungkin di pelayanan medis ya langsung itu merasakan kehadiran dari rekan-rekan dokter intensif di sini. Dari kata saya mohon maaf apabila dari saya maupun dari rumah sakit Palang Biru dan seringkali kurang memperhatikan dokter, juga ada perkataan-perbuatan yang tidak berkenan di rekan-rekan semua. Kami mohon maaf. Semoga ke depan para dokter ini 14 dapat sukses melanjutkan baik karir maupun studi. Terima kasih. Palang Biru, dokter, suster, perawat, bidan, dan staf yang telah memberikan kesempatan kami untuk banyak belajar. Terima kasih sudah berbagi suka, duka, canda, dan tawa bersama kami. Doa terbaik dari kami, semoga sukses selalu.